Misinya adalah untuk mendapatkan penemuan Arif. Dan bunuh? Suhui seorang lainnya. Arif ayat angkat Nia. Henti. Nia putri angkat Arif. Ayah, aku takut. Jangan takut. Penjahat ingin curi risetku untuk berbuat jahat. Liontin Giok ini berisi temuan risetku. Ini sedikit Mainspringers. Ingat terus lari ke timur. Begitu kau keluar, kau akan melihatku lari. Cepat lari sekarang. Arif, serahkan hasil penelitianmu itu. Kami akan yang mengampuni keluargamu. Kau jangan harap. Nia, anakku. Meskipun kau adalah putri angkatku dalam 4 tahun terakhir, aku menganggapmu seperti putri kandungku sendiri. Liontin Giok itu akan membantumu menemukan orang tua kandungmu. Ayah! Ayah! Dari mana gadis ini datang? Aku punya permen. Apa kau tahu di mana ayahku? Rasa ini sungguh cukup manis. Pakaiannya aneh. Muncul tiba-tiba. Pasti roh jahat. Kata warga, roh jahat menyakiti orang. Pukul dia. Tori, tapi kau bilang pergi ke timur akan membawaku ke ayah? Aku sangat ingin ayahku. Aku ingin ayahku. Aku tidak mau makanan ringan ataupun mainan. Aku ingin ayah. Itu monster. Kuburan massal ada monster yang menggunakan sihir hitam. Tolong aku. Tolong. Ada monster di sini. Itu dia monsternya. Aku melihatnya memunculkan banyak hal. Hendra Pangeran Agung Utara, Kerajaan Angkasa. Luka-lukamu parah. Dylan Shaw, pengawal Pangeran Agung Utara. Jangan marah. Aku bukan monster. Namaku adalah Nia. Kau bohong. Kau muncul di kuburan massal ciptakan benda. Bukan monster, jadi apa? Jika dia hidup bencana bagi desa kita, bunuh dia. Bunuh dia. Tori, selamatkan aku ayah. Selamatkan aku. Bunuh dia. Cepat pergi. Yang mulia, Dia demam. Di antah berantah ini, mana tabibnya? Ayah bilang, ibuprofen turunkan demam. Tori, beri obat demamnya. Beraninya kau meracuni Yang Mulia. Akan kubunuh. Akan kubunuh kau. mohon berhenti. Dylan, dia menyelamatkanku. Maaf, Yang Mulia. Siapa nama Anda? Di mana kau tinggal? Namaku Nia, keluargaku. Dalam bahaya ayahku menyuruhku melarikan diri ke timur. Jika putriku Liliana masih hidup, usianya akan sepertinya. Jangan menangis. Jika kau mau, rumahku akan menjadi rumahmu. Kau akan menjadi putriku. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Apakah itu putrimu? Aku Hendra, Pangeran Agung Utara. Mulai sekarang kau putriku. Aku ayahmu. Tak ada yang akan melukaimu. Ayah! Tori luar biasa. Ia menghadirkanku seorang ayah. Walau ayah ini beda dari yang dulu, mereka berdua baik padaku. Gadis yang baik. Mari kita pulang ke rumah. Kediaman Pangeran Agung Utara. Hati-hati, Ibu. Oh, ibuku. Jangan khawatirkan aku. Lindungi Alex. Jaga Ibu dan Alex. Yang Mulia. Ayolah.
Tetap di sini. Bersembunyi. Ibu, Risa. oh Alex. Tori, ada orang jahat. Berikan aku pistolnya. Ayo, cepat. Orang jahat. Jangan berani-berani kalian membunuh mama dan kakak baruku. Penjahat. Beraninya kalian membunuh mama dan kakak baruku. Monster. Dia itu monster. Ayah, lihat ini bisa melawan orang jahat. Benda di tangannya bukan benda biasa. Apa-apaan itu? Ini pajama semin. Ibu kita seti pistol. Benda ini akan melindungimu. Ibu, maukah kau menjadi ibu baruku mulai sekarang? Anak ini, jika Liliana masih hidup, dia pasti akan memanggilku ibu pada usia ini. Ibu, kenapa kau menangis? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah, membuatmu sedih? Tidak, kau tidak mengatakan apapun yang salah. Aku hanya mengingat sesuatu. Mulai hari ini dan seterusnya, Nia, kau akan menjadi anak keempat di rumah ini. Aku adalah ibumu sekarang. Hore, aku punya ibu. Apalagi kau tidak hanya punya orang tua, tapi juga 3 kakak laki-laki. Kakak sulung Tio, kakak kedua Bimo, dan kakak ketiga Alex. Lalu, Tio dan Bimo, mereka ada di mana? Sebenarnya aku tidak tahu di mana Bimo sekarang. Aku sudah menulis surat kepada Tio, memberitahunya tentang dirimu. Aku percaya dia akan bergegas kembali untuk segera menemuimu. Tapi, akankah Tio dan Bimo menyukaiku yang ditemukan dari kuburan massal ini? Mereka semua bilang aku monster yang tidak diinginkan membawa bencana ke desa. Ngomong kosong, kau pakai pistol ajaib tuh selamatkan aku dan ayahmu. Beruntung kau ada. Kau anugerah dari surga. Tentu saja. Yang sebentar ini sangat luar biasa kuat. Ini jauh melampaui busur. Lebih dari itu, alat ini tak mampu kita ciptakan. Alex, mulai kini Nia adikmu. Tentu saja. Aku diperintahkan oleh Baginda Raja untuk menyelidiki kasus senjata curian. Disergap 7 kali. Rumah kami pun jadi sasaran. Tanpa Nia, seluruh keluarga pastikan terbunuh. Duduklah. Makan pelan-pelan. Oh Nia, dari mana kau dapat nih? Ini dari Tori-Tori bisa memunculkan makanan ringan obat. Dan bahkan dirimu, Tori Maha Kuasa Tori juga bisa memunculkan pistol yang mengalahkan orang jahat. Jadi apa itu Tori? Tori hanyalah Tori ayah bilang Tori akan selalu melindungiku. Nia, kau tidak boleh mengeluarkannya dari sini lagi. Kau tak bengkari kan? Kenapa? Karena ini sangat istimewa, bagaikan mutiara bercahaya. Bila terlihat, ia akan menarik pencuri rakus. Jika barangmu ditemukan itu akan membuatmu dalam bahaya. Baiklah, aku hanya akan menunjukkannya pada ibu dan kakak-kakakku saja. Tak ada orang lain yang akan melihatnya. Boleh, kan? Aku kan jaga rahasiamu. Nia tak boleh disakiti. Nia, hadiah berharga bagi kami. Apapun risikonya, kami akan menjaganya tetap aman.
Pecundang. Arvin, putra mahkota kerajaan angkasa. Bagaimana bisa kau gagal? Yang kita menyembunyikan lemak gua Sedzirah dan 3.000 anak panah di sebuah gua, Farel, Perdana Menteri Kerajaan Angkasa di pinggiran utara. Berapa lama ini rahasia? Hendra sedang menyelidiki kasus senjata curian. Jika kita tunda lagi, Echmanung bertindak bisa akan kerahkan bukti kepada Kaisar. Jangan marah. Prioritas, rebut kendali militer. Setelah berhasil, walau Hendra temukan sesuatu, Hendra memimpin 100.000 prajurit di tapal batas utara. Kecuali disingkirkan. Taktaku kan masih belum stabil. Saya udah memastikan. Tio putra sulung Hendra takkan campuri urusan negara menghabiskan sisa hidupnya di kuil. Dia tak akan ikut campur. Bimo bertugas sebagai prajurit di pasukan. Namun menghilang saat pertempuran terakhir. Alex sudah cacat. Jika kita mengendalikan kelemahan Hendra, dia akan menyerahkan kekuasaannya. Seorang anak yang mengalami cacat fisik menjadi pewarisnya, jika tersebar, orang-orang akan menertawakan dirinya. Pergi sebarkan berita bahwa Pangeran Agung Utara Kerajaan Angkasa tidak memiliki pewaris yang layak dan harus menyerahkan kekuatan militer. Baiklah. Yang kompeten, saya patuhi. Namanya Hendra. Kau tamat. Alex, lihatlah ini. Layang-layangnya terbang. Hati-hati jangan jatuh. Lihat kelinci ukiranku ini. Wah, kelinci ini sangat menggemaskan. Lucunya sama sepertimu. Ayah, ibu, lihatlah ini yang baru. Alex lah yang mengukirkan ini khusus untukku. Sejak Liliana pergi, rumah ini tak seramai ini. Nialah yang telah menarik kita keluar dari kesedihan. Mohon dengarkan yang mulia. Undangan putra mahkota. Dia ingin kau membawa Alex. Putra mahkota jelas berulah. Ini demi kekuatan militer di tapal batas utara. Aku tahu jika aku tidak pergi, dia akan semakin gigih. Sejak perang terakhir, Bimo hilang. Tio menyendiri. Kita tak bisa lagi ada masalah. Ayah, izinkan aku ikut. Aku bisa menahan kata-kata sindiran. Kau tetap di rumah putra mahkota mengincar kau dan aku. Ya ingin mempermalukanmu. Aku tak bisa biarkan. Aku pergi sendiri. Di sini saja. Rumah dijaga, kalian aman. Ayah, apakah mereka orang jahat? Seperti pria-pria berbaju hitam waktu itu? Aku Pangeran Agung Utara. Mereka tidak akan berani bertindak terang-terangan. Kau tetap di rumah, aku akan membelikanmu kue. Baiklah, ayah. Mari kita masuk ke dalam. Ibu, aku mau main di luar. Baiklah, tapi hati-hati ya. Nia, ayah larang kita pergi. Bahaya di sana. Ayo diam-diam. Aku janji takkan berulah. Pembunuh itu kejam. Mereka rencana bunuh ayah lagi. Tapi, Nia. Ada Tori, dia bantu. Kita aman. Ikutlah, lihat-lihat saja. Niana, tetaplah di dekatku. Jangan pergi jauh-jauh. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Kediaman putra mahkota. Painggung Pancara Agung Utara dan menjaga tapal batas utara. Ayah kita sering berkata bahwa hanya kaulah yang bisa mempertahankannya. Ayah kita berterima kasih atas kerja kerasmu. Menurutku, kau harus memberi kesempatan kepada orang-orang muda. Bagaimana menurutmu? Anda menunjukkan kepedulian pada Pangeran Agung Utara. Anda sungguh baik hati. Peserta hierarki militer itu adalah masalah yang sangat penting. Pos pribadi sebagai orang naging Sutera kesucian berala. Dia tak akan bisa mewarisi. Periode ini Pangeran Agung Utara sudah cacat selama bertahun-tahun. Bahkan tidak bisa berdiri. Welkin Fanfesti beri kebaut memimpin baduran. Pangeran Agung Utara tidak punya pewaris yang layak, tapi masih memegang kekuatan militer, tak bisa dibenarkan. Perdana Menteri, kekuatanku dianugerah Kaisar.
Itu untuk melindungi tanah kerajaan angkasa. Membela perbatasan adalah kewajibanku pada negara. Dasar. Kekuatan militer menyangkut ribuan nyawa. Tak bisa diremehkan. Apa kau pikir aku tidak mengerti? Tadi malam, Kaisar menyebutkan keluarga militer harus punya pewaris layak untuk jaga kehormatan. Loh, karena pewarismu tak bisa berjalan, maka di masa depan, negara kita akan jadi bahan tertawaan. Tentu saja. Seluruh ibu kota tahu bahwa pewarismu memiliki masalah dalam berjalan. Bimo menghilang saat pertempuran. Dia seorang desertir. Haha. Mereka semua jahat. Menghina kakak-kakakku. Omong kosong. Bimo penggal 3.000 musuh. Dia tetap berjaga meski terluka oleh panah. Berani kau sebut dia pembelot? Memfitnah putraku berarti fitnah 100.000 prajurit. Tidak dapat disangkal bahwa kau tidak punya pewaris. Gak haruskah pesuan kengkosan Kitaris ada di masa depan dipimpin oleh seorang yang pincang? Memang benar. Menurutku Pangeran Agung Utara seharusnya dengan energi bijak menyerahkan kekuasaan pada yang mampu. Tepat sekali. Mungkin Bimo bukannya menghilang. Dia lari karena malu pada saudaranya yang cacat. Diam kau! Omong kosong. Hentah dunia. Omong kosong. Tio dan Bimo tidak berguna. Bimo tidak membelot dari pasukan. Dia adalah pahlawan hebat. Alex tidak berguna. Dia adalah kakak terbaik. Kalian semua orang jahat. Gadis ini dari mana? Pangeran Agung Utara tampaknya terpuruk. Bergantung pada gadis kecil demi kehormatan. Chandra, dia adalah putriku. Tak berhak menilai. Yang mulia, jangan marah. Putraku Chandra masih muda dan polos. Dia belak-belakan. Tetapi harus kuakui, pewarismu tak bisa pimpin pasukan. Bimo masih hilang. Seseorang harus mewarisi kuasamu. Demi kerajaan angkasa. Dan berfanasan kau harus melepaskan kekuasaan. Perdana Menteri, Anda keliru. Keluarga kami bukan pembelot. Kami gugur atau kembali hidup. Tak ada pengecut di antara kami. Ayahku pimpin militer melalui pencapaian. Sebagai putranya, meski tak bisa berjalan, aku tak pernah abaikan keamanan perbatasan. Tak seorang pun boleh campuri militer. Farel peduli pada seluruh bangsa Alex. Aku tidak bermaksud menyusahkanmu. Jika kau bisa berdiri dan berjalan 3 langkah, aku akan percaya kau bisa memegang kekuasaan, tapi kau tidak bisa. Pewarisnya lumpuh. Bakar Susanati, for purnian di kekuasaan militer. Jangan bermimpi. Pergi dari sini. Jangan permalukan diri. Anak 3 tahun bisa lebih baik. Alex. Kau adakan jamuan ini untuk menghina aku dan keluargaku. Kaso, jangan terlalu banyak berpikir begitu. Aspek binal, aku askar berkadar sentels. Kekuasaan militer memang mempengaruhi fondasi suatu bangsa. Kita harus tampil dengan kepentingan dengan sangat serius. Tak setuju? Serahkan. Tak punya pewaris, tak berhak pimpin. Berkeef of Ray. Serahkan saja kekuasaan itu. Serahkan kekuasaan. Serahkan kekuasaan. Serahkan. Serahkan saja. Serahkan. Alex bukan kegagalan, dia bisa berdiri. Tori, bantu aku. Aku ingin membantu Alex berdiri. Alex, mereka bilang kau tak bisa berdiri. Bangkit dan tunjukkan. Kata ayah, pria berintegritas tegak berdiri. Aku benar-benar bisa merasakan kakiku. Kau berharap banyak. Seorang lumpuh mencoba untuk berdiri. Kau dia nggak akan pernah berdiri lagi. Ada apa ini sebenarnya?
keluargaku tidak akan pernah diinjak-injak. Hore, luar biasa sekali. Kamu sudah berdiri. Alex, hey. Kau bisa jalan? Ya benar. Tidak mungkin. Tabib kerajaan tak bisa sembuhkan kaki Alex. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berdiri? Tak terduga. Putra mahkota berjanji, jika aku bisa melangkah 3 langkah, dia akan percaya padaku. Sekarang, apakah kau pikir aku pantas untuk memimpin militer? Baiklah. Betapa beruntungnya Pangeran Agung Utara Alex telah pulih. Ini berkas. Bagi kebesaran kerajaan angkasa. Pulihnya anakku. Tidak perlu kau khawatirkan. Sudah semakin larut. Aku akan segera pergi. Rencana matangku telah dihancurkan pewaris lumpuh dan seorang anak nakal kecil berusia 4 tahun. Pamanganlah murka yang mulia. Alex bisa berjalan, itu hanyalah keberuntungan. Hendra itu punya 3 orang putra. Kedasar putri kecilnya yang bernama Liliana meninggal saat berusia 1 bulan. Kapan dia punya anak perempuan lagi? Selidiki ini. Tentu Section Pure yang mulia. Partai Ferdinand terkait dengan Alex. Pewaris yang baru bisa berjalan. Bukan ancaman, semakin dia berusaha membuktikan dirinya. Bahwa semakin keras aku akan menjatuhkannya. Dimengerti. Nah, setelah aku pastikan Hendra tak punya pewaris. Dia militernya. Si berslat yang menjadi the Beatles. Bagus. Kau akhirnya kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu, Alex. Alex, kau bisa berjalan. Ibu. Alex, kau benar-benar jalan. Apa aku bermimpi sekarang? Ibu, lihat Alex sekarang bisa berlari dan melompat. Ini semua berkat bantuan Tori. Risa, ini semua berkat bantuan Nia. Nia telah membawa kita keberuntungan yang sangat baik. Putra mahkota mau apa? Dia tidak akan diam saja. Tapi Alex sembuh. Segalanya berubah. Kita masih ada waktu. Ayah, aku akan melindungi kalian semua. Seperti saat aku pakai pistol menembak penjahat. Tuh. Sayang, aku dan ibumu harus melindungimu. Kau janji, jangan tunjukkan barang Tori ke orang lain, terutama pistol itu. Baiklah. Kau harus menyembunyikan Tori. Ayah, kakak-kakakmu dan aku di sini. Kau tak perlu bertarung. Kami akan melindungimu. Tapi aku juga ingin melindungi kalian semua. Seperti saat aku menyelamatkan ayah di kuil yang terbengkalai. Baik, mulai sekarang Nia dan aku akan melindungi ayah dan ibu. Akhirnya aku bisa jalan dan berdiri di depan kalian. Kau tidak sekuat ayah. Aku kira begitu. Nia, ingatlah meskipun kau bukan anak kandung kami. Kau tetap putri kesayanganku. Dunia berbahaya. Ada yang gunakan statusmu. Besok aku akan memohon kepada Baginda agar namamu masuk silsilah keluarga. Maka kau akan menjadi Nona Nia. Siapa menyakitimu akan dihukum. Jadi aku bisa makan kue setiap hari? Dan bukan hanya kue, kami akan meminta dapur membuat manisan buah beridadi dan apapun yang kau suka. Wow, itu sungguh luar biasa sekali. Selama bersama, kita akan saling jaga. Hendra, saat kau menjaga perbatasan, panah menembus bahumu, namun kau tak pernah gentar. Kini kau berlutut di sini demi seorang anak selama 1 jam.
Tidakkah engkau takut dia, Jack? Baginda, meskipun Nia bukan anak kandung hamba, dia sudah 2 kali menyelamatkan keluarga hamba. Pada perjamuan istana, dia melindungi Alex dari Chandra. Nia berhati tulus. Dia mencintai keluarga ini sama seperti hamba. Dia sama pintarnya dengan Risa. Hamba mohon kepada Baginda untuk memasukkannya ke dalam garis keturunan kerajaan. Karena kau memperlakukannya seperti anakmu sendiri, dia pasti anak yang baik. Kurasa dia bukan anak biasa. Ketertarikanku terhadapnya mulai tumbuh. Hamba mohon persetujuan Baginda. Baiklah, kau boleh bangun sekarang. Sampaikan titahku. Nia cerdas dan polos. Aku sangat menyukainya. Dia nanti dimasukkan ke dalam garis keturunan kerajaan dengan gelar Nona Nia, dengan akta pengesahan status kebangsawanan. Dia misalnya kantongan pajak dari tiket di rumah tangga. Di Malaysia seluruh mana negara itu, dia tak perlu membungkuk kepada pejabat, tidak juga ikut ritual. Siapapun menyakitinya akan dihukum. Hamba mengerti. Aku benar-benar sangat menghargai itu. Yang Mulia. Yang Mulia, apakah Baginda setuju? Nia, mulai sekarang kau adalah Nona Nia. Apakah ini berarti aku bisa melakukan apapun yang aku mau di kerajaan angkasa? Tentu. Selain itu, tidak akan ada lagi orang yang berani menjelek-jelekkanmu lagi. Yang Mulia, kabar dari Kuil Nirwana. Bulan depan, Guru Elian akan mengunjungi istana untuk memberikan ceramah kitab suci. Kabarnya, Tio akan menemaninya. Kabarnya, Tio kemungkinan akan menemaninya. Basanatukan. Itu hanya rumor, belum ada kabar yang bisa dipastikan. Tak apa, semua kabar baik. Ini benar-benar luar biasa. Setelah Nia tiba di rumah, kaki Alex sembuh. Dan kekuatan militermu sudah aman. Sekarang Tio akan kembali. Nia, kau adalah harta karun bagi seluruh keluarga. Mama, jangan menangis. Bolehkah aku melihat Tio besok? Aku ingin menunjukkan token nonaku padanya. Tio sudah lama tinggal di kuil. Dia suka ketenangan. Mungkin tak ingin bertemu kita. Ayo kita intip dia. Seperti saat aku menyelinap ke kediaman putra mahkota. Lihat Tio sebentar saja. Kumohon. Kumohon Naya. Bolehkah lihat sebentar saja? Saya mohon sekali. Baiklah, kalau memang begitu. Alex, tolong bawa dia ke sana besok pagi. Baik, tuanku. Yang Mulia Paduka, Tio mengatakan dia tidak dapat menemui tamu hari ini. Dia tahu itu kita? Dia bilang menjauhi duniawi. Bertemu atau tidak, itu tak berarti. Tio, anakku. Tak mau lihat orang tua? Mama, jangan sedih. Tio mungkin sibuk. Ayo kita tinggal beberapa hari. Jika dia sudah siap, dia pasti akan datang menemui kita. Mama, Tio mengasingkan diri karena takut wanita. Beri dia waktu, pada akhirnya dia akan berubah pikiran. Baik, Nia dan Alex benar. Kita akan tinggal sampai dia berubah pikiran. Yang Mulia sungguh murah hati. Aku akan atur akomodasi kalian. Jalan-jalan membuatku lelah. Halaman ini memiliki labirin pohon. Bagaimana aku bisa menemukan Tio? Sungguh wow. Betapa tampannya pria itu. Tio putra sulung keluarga Hendra. Dia setampan Alex. Halo kakak tampan. Namaku Nia. Apakah kau tahu di mana Tio? Dia tinggal di kuil. Dia menghafal kitab suci. Dia adalah cendekiawan utama.
Jadi kau Nia? Tanda, ayahku adalah Pangeran Agung Utara. Aku seorang nona bangsawan. Kakak ketigaku adalah seorang pewaris. Kakak keduaku adalah seorang jenderal. Kakak sulungku adalah cendekiawan utama. Ngomong-ngomong, kau tahu Tio di mana? Bawa aku ke dia. Nah, jadi dia gadis kecil yang ayah sebutkan dalam suratnya. Mengapa kau mencarinya? Mama tidak bisa bertemu dengannya. Dia sedih karenanya. Miss, mengapa dia tidak ingin bertemu kita? Apakah dia tidak menyukaiku? Tentu saja tidak. Dia sudah mewastu. Kalau begitu, mengapa? Mungkin saja. Dia merasa jadi beban bagimu. Dia tidak pernah menjadi beban bagi kami. Ayahku bilang, dia adalah cendekiawan utama 5 tahun lalu. Orang yang luar biasa. Meskipun tinggal di kuil, dia tetap kebanggaan keluargaku. Arven dan Farel memusuhi ayahku. Aku tahu ketakutanku terhadap wanita bisa menjadi senjata mereka untuk melawan ayah. Kalau ini begitu, aku kian Chalford membahayakan keluarga. Oh, aku mengerti. Dia pasti malu. Jika dia sudah siap, dia pasti akan bertemu kita. Aston, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika dia terus menghindari kita? Kalau begitu, kita tunggu saja. Ayah bilang, selama keluarga kita utuh, kita akan saling melindungi. Suatu hari dia akan pulang bersama kita. Nia, anakku. Tuan, mamaku mencari kau. Ngomong-ngomong, jika kau dengar kabar tentang Tio, kau harus memberitahuku. Nia, sayangku. Nia sayang, sudah larut ini. Kau kemana? Mama, aku bertemu seorang tuan tampan di halaman. Oh, benarkah? Tuan tampan siapa? Berpakaian seperti biarawan kuil, dia tampak lebih agung dari dewa dalam lukisan. Ayah, mungkinkah dia... Nia, apakah tuan Naotote berbicara denganmu? Ya, dia berbicara. Dia bertanya mengapa aku mencari Tio, dan mendengarku cukup lama. Dia terasa sangat akrab, persis seperti Alex. Itu dia, Tio. Ini pasti Tio, anakku. Nia, apakah tuan yang kau temui tadi itu sehat walafiat? Apa dia kurus? Apa dia batuk? Mama, ada apa ini? Tuan itu terlihat sangat sehat dan kuat. Kesehatan itu yang utama. Selama dia baik, lainnya tak penting. Apakah dia pulang atau menemui kita, itu tak penting. Yang mulia, pesan darurat istana, harap segera menuju ke istana. Kail Nirwana. Ayo pergi. Hari saat Guru Elian masuk ke istana untuk memberikan ceramah kitab suci sudah mendekat. Jika Tio mau, kita akan jumpa lagi. Ayah dan ibu yang terkasih, tapi kita masih belum bertemu dengan Tio sama sekali. Saat Cidis menerima Aishidit akan pulang sendiri, nanti kau bisa menunjukkan padanya token akses kekaisaran itu. Baiklah, Naya. Tio memang bandel. Dia menghargai ikatan keluarga. Dulu dia mengasingkan diri agar tak membebani kita. Seperti saat Alex dulu berlatih berjalan secara diam-diam. Mungkin. Tapi kini kami memilikimu, bintang keberuntungan kecil kami. Mungkin Tio akan segera sadar kembali. Ayo, kita kembali. Alex. Di luar sana sangat ramai sekali. Apakah Guru Elian yang masuk kota? Ya, persis. Hari ini Guru Elian dan para muridnya akan masuk istana untuk memberikan ceramah kitab suci. Rakyat ramai menuntut. Aku sudah pesan kamar di penginapan pinggir jalan. Ayo aku ajak lihat keramaiannya. Cepat, ayo pergi. Kita mungkin bisa melihat Tio. Sepertinya kita datang pas. Guru Elian, sangat mengagumkan. Guru spiritual Elian yang agung.
Dia memang sangat tampan. Alex, coba lihat itu. Itu pria yang kutemui di kuil yang berjubah putih itu. Tio, itu Tio. Dia benar datang. Tak pernah menyangka. Tio yang 5 tahun bersembunyi. Ia akan masuk perangkap kita kini. Ceramah kitab Guru Elian di istana. Memberinya alasan untuk meninggalkan kuil. Dia pasti merasakan perubahan. Memakai ceramah kitab suci sebagai kedok. Dia diam-diam menyusun rencana untuk Pangeran Agung Utara. Merencanakan? Sekian kewajiban. Tio hanyalah hiasan yang tidak berguna. Sejak saat itu, dia menyelamatkan putri menteri yang tenggelam. Gadis itu terus menempel. Sejak itu, dia menderita ketakutan terhadap wanita. Kandra itu benar. Jika ada wanita mendekat 3 kaki dari Tio, dia mulai sesak napas dan gatal-gatal. Wanita bisa membunuhnya. Yang mulia, lihat. Yang kuinginkan bukan cuma sekadar nyawa Tio. Aku akan membuat Pangeran Agung Utara kehilangan kendali atas. Otoritas militer di tapal batas utara. Itu Tio. Dia ada di sini. Jadi malam itu, orang yang minum teh di halaman kuil adalah Tio. Pantas saja aku merasa kurasa sangat akrab. Tio, aku di sini. Aku ada di sini. Cendekiawan utama. Alex, itu engkau. Mengapa wanita itu? Mengapa mengerumuni Tio? Mereka menekan diri ke arahnya. Tio terlihat tidak nyaman. Jangan sentuh aku. Sesdek, Tio menderita ketakutan terhadap wanita. Jika ada wanita yang mendekat dalam jarak 1 meter, dia sakit fisik. Parah, bisa pingsan atau sesak napas. Wanita itu diutus putra mahkota. Mereka manfaatkan kondisi Tio untuk menyiksanya sampai mati. Sorry, bantu aku. Singkirkan mereka dari Tio. Cendekiawan utama dia milik kau? Wanita-wanita jahat itu hanya ingin membunuh Tio. Jangan sentuh aku. Oh, tidak. Tio tak bisa bertahan. Nia, tetap di sini. Aku akan menyelamatkannya. Alex, aku ikut. Tori bisa bantu. Bisa jaga diri. Ini bahaya, Nia. Mereka tak akan dengar. Tunggu sini. Aku cari penjaga dulu. Oh, cendekiawan utama. Bisakah kau melihatku? Aku di sini. Tak ada waktu. Mereka makin banyak. Sorry, buruan. Beri aku sesuatu untuk lewat. Cendekiawan utama itu milikku. Cepat minggir dari jalanku. Jauhkan dirimu dari Tio. Jangan pernah dekati Tio. Jangan ganggu Tio, atau aku tidak akan menahan diri. Nia. Tio, jangan takut, aku di sini, aku akan melindungimu. Tio, kau oke. Oh, Alex. Nia, kamu? Baik-baik saja. Alex, wajah Tyson pucat sekali. Ayo bawa dia pergi, nanti dia pingsan. Baik, Sebaiknya. Cendekiawan utama, jangan pergi. Temani kami. Semua minggir. Ayahku bilang aku Nona Nia dari kerajaan angkasa. Aku bisa jalan-jalan di ibu kota. Siapa hentikanku menentang dekret? Dengan hormat, kami menyapa Nona Nia yang terhormat. Panjang umur Nona. Tio, ayo pergi. Kau mau kemana? Nona kecil, kau baru saja pamer kekuasaan di sini. Sekarang mau bawa kakakmu yang memalukan itu kabur? Kau lagi si jahat. Dulu kau menghina Alex. Kini kau menghina Tio. Berani menghalangi jalan kami? Kau mau dipukuli. Kau tampilkan pertunjukan hebat. Tapi aku penasaran, kini cendekiawan utama kita ketakutan. Apakah tulangnya sudah lembek? Bisakah dia berjalan? Herdesker Elea,
Haruskah ku beri tandu dengan murah hati menyediakan palankin 8 orang untuk mengantarmu kembali ke kediaman Pangeran Agung Utara? Sungguh memalukan. Kendra, ini jalan utama ibu kota, bukan taman pribadi keluargamu. Perhatikanlah perilaku sembronomu. Aku sembrono? Aku hanya menyuarakan rasa penasaran semua orang. Pangeran Agung Utara adalah ahli perang kerajaan angkasa. Mengapa putranya makin lemah tiap generasi? Pewaris baru belajar berdiri tegak. Yang tertua lari ketakutan dari wanita. Panik total. Bagaimana keluarga seperti ini pantas punya otoritas militer di tapal batas utara? Tepat sekali, benar. Pangeran Zion hebat, tapi putranya kok jadi... Sayangnya. Oh, begitu? Mantan cendekiawan utama bersembunyi di kuil selama 5 tahun. Karena dia takut wanita? Ya Tuhan, jadi itu memang alasan. Hentikan omong kosongmu. Tio hanya sakit seperti Alex dulu. Jika sembuh, dia akan melampauimu 100 kali. Nona kecil. Aku sengaja bersebentingan. Guru Elian membawa muridnya ke istana untuk ceramah kitab suci kepada raja. Ini tugas kaisar. Tio di sini murid pendamping. Pergi tanpa izin itu menentang dekret kerajaan. Kau melindunginya. Kau menentang dekret? Alex, tolong. Berani membangkang. Kau kirim wanita untuk kepung Tio. Hingga ambang kehancuran. Kau menggunakan wewenang kaisar untuk melawan kami. Kau jelas ingin hancurkan kami. Manfaat kau bicara begitu? Guru masuk ke istana untuk memberikan ceramah kitab suci atas perintah kaisar. Apa kau berani menentang titah kaisar? Bahkan jika hari ini aku harus menentang titah kaisar, kau takkan hentikan aku bawa Tio pergi. Ayah peringatkan tak pakai kekuatan Tori sembarangan. Tapi Tio tak bisa bertahan lebih lama. Tori, tolong bantu aku sembuhkan Tio. So, apa capeknya? Tio, kau merasa lebih baik? Rasa sakitnya mereda? Lihat, penyakitmu sudah sembuh total. Itu Nia. Tuh, dia sembuhkan penyakit kakiku hanya dengan sentuhan ini. Ada apa ini? Tadi dia sekarat. Lalu bagaimana bisa sembuh tiba-tiba? Kendra, kesehatan Tio membaik. Lalu kalian datang menyerang kami. Ada apa? Tak sudi kami rasakan sedikit kedamaian pun. Dia sudah pulih. Tadi batuk parah, wajahnya pucat. Kini dia tampak lebih bersemangat. Hei, bukankah Nona Nia bintang keberuntungan mereka? Sejak Nia tiba, Alex bisa berjalan lagi. Papanya Tio juga sembuh. Sepertinya kediaman Pangeran Agung Utara akhirnya benar-benar berbalik nasib. Tio selalu baik-baik saja. Kalian ribut di sini. Makanya dia kesal. Setelah dia pulih, tak ada lagi yang ganggu dia. Kowits. Bayangan konstan ketakutan dan sesak napas selama 5 tahun dihilangkan oleh Nia. Ini bukan mimpi. Kendra, apakah ada urusan lain? Di Swan tidak ada urusan mendesak. Tolong menyingkir, aku harus mengantar Guru Elian ke istana untuk ceramah kitab suci yang mulia. Keterlambatan akan membawa akibat yang tak bisa kita tanggung. Suaranya jernih, langkahnya tegak, matanya vital, tak ada jejak sakit. Bagaimana bisa? Ketakutan terhadap wanita tidak bisa disembuhkan. Kok bisa kondisinya membaik? Kau berpura-pura. Kau hanya berlagak kuat dan pamer. Bagaimana mungkin ketakutan terhadap wanita bisa menghilang begitu saja secara ajaib? Tio pulih tidaknya, bukan urusanmu. Jika tak menyingkir, ku tembak pantatmu. Kau itu? Tio, ayo. Abaikan orang-orang bodoh ini. Alex, bawa Nia pulang dulu. Aku harus menemani Guru Elian ke istana untuk ceramah kitab suci. Nanti kita akan mestioni stans kekaisaran. Silakan Tio. Kau ini. Saat Tio kembali, lihat saja bagaimana ia menghadapimu. Kalian sebaiknya kau berhati-hati. Tio,
Dan kau, Alex, dan gadis kecil itu, akan kuingat ini. Tak berguna. Rencana matang, kesempatan pas. Dan kalian biarkan mereka lolos. Percuma, rencana matang, kesempatan sempurna. Kau malah biarkan mereka lolos. Wah, bahkan ini tidak bisa menjatuhkannya. Apa gunanya kalian bagi? Yang paling mulia, Count Tanemount. Nona Nia muncul tak terduga mengganggu rencana kita. Lord Nordstrom itu gadis di Powys yang pulihkan Tio di depan semua orang. Ketakutan terhadap wanitanya sepertinya sebagian besar sudah sembuh. Ayahku benar. Gadis itu mencurigakan. Tekberdosis drama, kaki Alex sembuh hanya dengan sentuhannya. Sekarang Tio hampir tidak bernapas. Stekania, Pramax lengan-lengannya sembuh. Mungkin semua keajaiban keluarga Pangeran Agung Utara adalah karena dia. Kau ingin bilang balita berusia 4 tahun itu memiliki kekuatan magio menyembuhkan ketakutan terhadap wanita dan penyakit kaki yang bahkan direktur rumah sakit kekaisaran saja tidak bisa menyembuhkannya. Jika ini tersebar, kau sendiri percaya? Albrecht equal for such retail. Jelas, kalian tak kompeten. Tak bisa hentikan gadis kecil, tapi berani beralasan. Yang mulia, dan dia mengendarai gumpalan besi yang lebih cepat dari kuda. Dia 20 tahun menahan ibu kota, yang tak pernah kulihat alat itu. Kecuali jika memang Hendra kembangkan diam-diam sebagai senjata rahasia. Dia menjaga tapal batas utara selama bertahun-tahun. Ya mungkin dia mendapatkan teknik-teknik eksotis di sana. Kanselir Farrell, ikut aku ke istana. Yang mulia sering sebut peningkatan peralatan militer akhir-akhir ini. Mari kita mencari Hendra dari mana benda ini berasal. Yang mulia bijak. Jika Yang Mulia bertanya, Hendra tak berani sembunyikan. Apa katamu? Nia pakai kekuatan Tori. Ia membuat sesuatu yang disebut mobil balap kecil. Dia bahkan menyembuhkan ketakutan Tio terhadap wanita. Maafkan aku, Ayah. Aku sungguh tidak bermaksud melakukannya. Tolong, jangan tinggalkan Nia sendirian. Ayahanda. Ibu, ini bukan kesalahan Nia. Saat itu, Tio dikelilingi banyak wanita. Dia hampir saja ambruk. Jika Nia tak bertindak tegas, Tio pasti... Yang mulia, lihat betapa kau membuatnya takut. Nia kami sama sekali tidak menyalahkanmu. Kau selamatkan Tio, hebat. Kami berterima kasih. Tak mungkin menyalahkanmu? Benarkah begitu, Mama? Tentu saja benar. Nia kita, bintang keberuntungan keluarga. Tanpa dirimu, siapa tahu betapa Tio menderita. Tak marah. Tapi mobil balap kecil dan kekuatan penyembuhan itu terlalu mencolok. Putra mahkota anggap kita ancaman. Dia bisa pakai ini melawan kita dan membahayakanmu. Risa, segera ke istana. Bertanggung jawab. Mengenai perjamuan kitab suci hari ini, tolong jaga anak-anak kita. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka. Hati-hati, Ayah. Putra mahkota jahat. Dia akan menyakitimu. Nia, Ayah bisa mengatasi semua ini. Tapi ingat, kau tidak pernah tahu sihir penyembuhan apapun. Tio mengatasinya sendiri. Mengenai mobil balap kecil itu, sudah kubuat untukmu sejak dulu. Hanya mainan baru. Jangan biarkan rahasia ini bocor. Mengerti? Aku mengerti. Ayah menanggung semua kesalahan ini untukku. Aku akan bersikap baik dan patuh, agar orang jahat tidak bisa mencari kesalahan.
Ayahanda, kart ini kudapat dari seorang pengrajin di wilayah barat. Itu hanya mainan anak-anak, tidak merusak. Ini masih kecil. Saat melihat Tio dikepung, dia cemas, lalu membawa mobil mainannya ke jalan dan mengganggu publik. Ini kesalahanku. Apakah ketakutan Tio pada wanita sudah sembuh total? Memang benar. Kata tabib, ketakutan terhadap wanita berasal dari trauma psikologis. Setelah 5 tahun kultivasi jiwa, Tio menemukan kedamaian. Kini, Nia jadi adiknya, ikatan emosionalnya perlahan terurai. Dia sembuh tanpa pengobatan. So, Nia Po adalah bintang keberuntungan. Pertama penyakit kaki Alex membaik. Sekarang beban emosional Tio terselesaikan. Ini membawa keberuntungan besar bagi keluargamu. Yang mulia bijak, Nia sungguh anugerah surgawi bagi keluargaku. Lihat Ayahanda. Dia baru saja memohon ampunan yang tulus. Yang mulia, saya dengar bahwa kediaman Pangeran Agung Utara diam-diam memiliki perangkat di luar nalar. Terus lagi itu mereka menggunakan seni penyembuhan misterius. Putra mahkota keliru. Seperti sudah kujelaskan, itu hanya mainan anak-anak. Itu bukan senjata. Mengenai seni penyembuhan, itu murni absurditas. Kondisi psikologis Tio selesai kebetulan. Yang mulia putra mahkota khawatir. Mengingat kecepatan luar biasa dari perangkat itu, jika orang-orang yang berniat jahat memproduksi tiruannya secara massal, itu dapat mengancam keamanan ibu kota. Pangeran, kau di luar istana pasti sudah lihat alat itu. Kau benar berpikir, benda itu adalah senjata? Ayah, kita semua harus selalu tetap waspada. Pinawa Hendra mencinta pastuan, tanpa batas beter. Sembunyikan alat hebat itu, menimbulkan pertanyaan tentang kesetiaannya. Yang mulia, kesetiaan saya kepada kerajaan angkasa sejelas langit dan bumi. Pangeran terus tuduh palsu. Saya mohon yang mulia selidiki dan bersihkan nama saya. Puas Dio. Ini tuh hanya kenakalan anak-anak, takkan buat masalah. Hendra kau, kendalikan rumah tanggamu. Tidak ada lagi mobil mainan di jalan umum. Dan putra mahkota, jaga perkataanmu. Jangan biarkan rumor ganggu negara. Saya patuhi titah, Rai. Syukurlah mulia. Cukup sudah. Perjamuan akan segera dimulai. Dampingi kami. Baik mulia. Ibunda tercinta. Mengapa Tio dan ayah belum datang? Kue manis bunga osmanthusnya akan segera habis. Kau terlalu rakus. Yang mulia telah tiba. Pangeran Agung Utara serta putra mahkota juga telah hadir. Hormat kami kepada Yang Mulia. Silakan berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Ada 2 tujuan. Pertama, dia menyambut guru Elian ke istana untuk memberikan ceramah kitab suci. Kedua, ia menghormati para menteri terhormat. Panggil guru Elian ke aula. Panggil guru spiritual Elian ke dalam aula. Oh gitu Tio. Istana beraturan ketat. Sapaan nanti saja, oke? Elian hadir untuk menghadap Yang Mulia. Tak perlu formalitas, Guru Elian. Duduklah. Terima kasih. Kuliah Guru Elian ini kehormatan besar bagi saya dan pejabat.
Dan saya tak percaya fobia wanita Tio bisa sembuh total. Cari orang untuk mengujinya. Tenang saja Yang Mulia. Hinsection Julian Vernet Niels. Putri dari Menteri Lukman akan segera tiba di sini. Alex, siapa wanita itu? Maya, 5 tahun lalu, dialah penyebab fobia ketakutan Tio terhadap wanita. Tio menolongnya, tapi dia berkolusi dengan putra mahkota, memaksa Tio menikah. Terganggu parah, Tio bersumpah. Tio mendengar kesembuhanmu. Saya sungguh senang. Mari kita bersulang. Terima kasih atas penyelamatan 5 tahun lalu. Nah, baguslah ini buktinya. Jika Tio sedikit saja takut, menghindar, napas berat, atau terengah-engah, saya akan segera mengungkap tipuannya di hadapan Yang Mulia, membawa aib abadi bagi Pangeran Agung Utara. Nona Maya, hati-hati. Ishin dulu cinta nam taton tanah kau disuruh pakai trik ini untuk menipu sekali. Tak perlu ulangi lagi. Duduklah, tak malu? Dia situ. Dia pulih total. Wah, Tio luar biasa. Sungguh menakjubkan. Tio sudah sembuh. Itu sangat baik. Karena Tio bebas beban psikologis, temperamennya jauh lebih tenang. Guru Elian mendidiknya dengan baik. Amitabha Buddha. Tio selalu memiliki kebijaksanaan. Hanya sempat bingung. Sekarang, dengan kehadiran Nona Nia sebagai bintang keberuntungannya di sisinya, semuanya jelas. Saya ada saran, tapi ragu bicara. Bicaralah bebas. 5 tahun lalu, Tuan Tio dari tenggelam, tapi reputasinya rusak. Kini Trian Phobias Wantanas dari sobat. Yang Mulia, duit cuma strip verdiker berdekat untuk ikatan ini. Oh Nia, kau ini. Kau sungguh tak tahu malu. Siapa Tio nikahi bukan keputusanmu. Jika engkau mau. Ingin nikah paksa, nikahi saja. Kau, bocah kurang ajar, tak paham. Ini hukum dan tata sosial. Trench dan tata sosial melindungi yang baik. Bukan agar bajingan sepertimu memaksa. Nona Mia jatuh ke air. Tyson menolong, tapi Mia menyalahkan dia. Tyson sembunyi 5 tahun di kuil. Apa keluargaku mudah dikertak? Dasar kau. Nia, cukup. Jaga sikapmu. Saya adalah Nona Nia. Gelar yang dianugerahkan oleh tak tunduk pejabat tak ikuti ritual. Beraninya kau putra PM mencampuri urusan rumah tangga Pangeran Agung Utara. Ma, Yang Mulia, saya takkan campur urusan rumah tangga Pangeran Agung Utara. Pangeran Agung Utara, apakah gadis mudamu ini bersikap agak kurang ajar? Pamer gelar nonanya. Berani menuding pejabat dan berteriak publik. Naik ini mencepat. Orang bisa bilang keluarga kerajaan angkasa gagal mendidik para wanitanya dengan baik. Itu Syawus. Bagus omelanmu, Nia. Putri Anda cukup berapi-api. Anak-anak tak tahu tata krama. Ia bicara belak-belakan. Maafkan kekacauan ini. Menurut saya, teguran Nia itu malah bagus. Kendra, segenap coba Intona. Gagal dalam pemberian Honest memaksakan pernikahan lewat paksaan. Ini kelalaian besar. Terlebih lagi ya, Nia adalah nona yang kutunjuk sendiri. Di hadapanku pun dia bebas bertindak. Dia mendisiplinkan pejabat yang tidak sopan. Apa yang salah dengan itu?
Tapi ayahanda raja, Teguran yang mulia adil. Hamba lancang melangkahi batas, pantas ditegur? Mohon ampun yang mulia, hamba mohon ampunan, Nona. Kali ini kau lolos. Namun jika campur tangan lagi, lidahmu akan kubungkam selamanya. Ayah putri hamba mengganggu perjamuan. Maafkan hamba. Atas nama dia. Itu sama sekali tidak perlu. Nia selalu lugas menurutku. Sangat setia. Mencerminkan dirimu saat muda. Seandainya dia hadir, takkan ada yang berani berbuat tidak baik pada Pangeran Agung Utara. Nia kecil. Tentang pernikahan Tio bagaimana? Alex bilang pernikahan itu komitmen seumur hidup. Tio harus memilih dengan sukarela. Tidak ada saran biasa dari orang luar yang boleh menjodohkan dua orang. Nia, anugerah surga memperbaiki semua kekurangan di kediaman Pangeran Agung Utara. Mulia, Nia benar. Urusan nikah harus ikuti kata hati. Tas hanya kesalahpahaman 5 tahun lalu. Jika keluarga Lukman memerlukan kompensasi, kami tawarkan ganti rugi materi. Tapi kami tak bisa terima pernikahan paksa ini. Yang mulia ayah. Cukup. Tio mengatakan yang sebenarnya. Pernikahan tidak bisa dipaksakan. Karena ini urusan masa lalu, biarkan mereka tetap terkubur. Menteri Lukman? Atur putrimu. Jangan biarkan dia permalukan tata istana. Perintah Baginda. Putri hamba tak tahu apa-apa. Hamba mohon ampunan mulia. Tio. Bebanmu terangkat, tak perlu kembali ke kuil Nirwana. Besok bergabunglah dengan Kementerian Perang ayahmu. Dan abdi kerajaan angkasa. Putri yang termakota ingin puanian ya. Perhatian mulia pada Nia. Jelas bagi semua. Kita menghadapi kecurigaan besar. Aku harus tuan menamankan posisi dan capai kedudukan tinggi untuk lindungi Nia dan keluarga. Sesuai perintah mulia. Bagus sekali. Masa pengasingan 5 tahun Tio berakhir. Kini dia bisa dapatkan kembali posisi istana. Mantan cendekiawan utama ini kembali setelah 5 tahun. Pangeran Agung Utara mendapatkan kekuatan yang tangguh. Mulai sekarang, siapa yang berani meremehkannya? Memang benar. Dengan kembalinya putra sulung, pemulihan putra ketiga. Dan Nona Nia yang disayangi yang mulia. Momentumnya menjadi tak terhentikan. Kaki Alex yang telah sembuh total. Dan jabatan Tio di Kemen Perang. Daud ditambah dengan dukungan istana untuk Nia. Membuat Pangeran Agung Utara berusaha merebut kekuatan militer dan politik. Kembalinya Tio. Untungkan kerajaan angkasa. Mari kita berselang bersama. Untuk Tio yang hebat. Apapun perajaannya, aku akan jaga keluarga ini. Dan melindungi bintang keberuntungan kecil kita. Nia, kemarilah. Kakek, kau panggil aku kemari. Ada hidangan lezat? Haha, kau si tukang makan kecil. Hidungmu tidak pernah gagal. Ini dari dapur kekaisaran. Puding almond yang baru dibuat. Cobalah. Wah, rasanya sungguh lezat. Ini lebih manis dari di kediaman. Sangat lucu. Kamis terlihat seperti anak kucing galak saat melindungi Tio. Penuh tekad menggebu. Mereka mengganggu Tio. Memaksanya menikah paksa. Aku tak bisa diam saja. Tio itu sungguh anak yang baik. Dia sama baiknya seperti Alex dan ayah. Apa sih yang dikatakan Nia itu benar? Pisperto mengira keluarga Hendra harus menjaga diri, tak boleh tolerir ketidakadilan, bukan? Ya, betul. Benda apa ini? Ini lebih cantik dari token kabupaten. Nah, ini Peki adalah token akses kekaisaran. Ini memberikan akses tak terbatas kepadaku. Ambil makanan atau mainan dari istana. Tak ada yang akan menghalangimu. Benarkah? Ya, memang begitu. Ayahanda, token ini terlalu berharga. Nia masih muda. Saya khawatir dia tak pantas kehormatan itu. Dia mah adalah cucuku. Mengapa dia tak pantas?
Saat Liliana baru sebulan, aku memberinya liontin giok. Ketika Alex lahir, aku memberinya busur dan panah. Maka Nia pantas menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Ini, ambillah ini Nia. Mulai sekarang token di tanganmu. Di wilayah kerajaan angkasa, tak ada yang berani ganggu. Akan kulihat siapa yang berani menentang dekrit kekaisaran ini. Terima kasih, kakek. Kakek yang terbaik. Hendra, aku harus bilang, aku makin sayang putrimu. Siapapun yang menyakiti sehelai rambutnya berarti menentang kami secara langsung. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Paduka. Meski putriku nakal, mohon bimbingan Paduka. Omong kosong soal disiplin. Sifatnya yang terus terang lebih baik daripada mereka yang bersekongkol dalam kegelapan. Gadis tak jelas asal ini berani terima kehormatan kekaisaran? Ini adalah penghinaan langsung terhadap martabatku. Putra mahkota jahat dengan kakek. Lihat saja berani tindas keluarga Nia sekarang. Arvin siap? Ini hanyalah token. Apakah ledakan emosi ini sungguh perlu? Dengan saya hanya tak sengaja jatuhkan cawan. Semua saya mau. Kesalahan tak sengaja? Lain kali lebih hati-hati. Hendra, ini sudah larut malam. Nia pasti sudah lelah. Bawa anak-anak pulang. Sesuai perintah mulia. Ayah sangat sepilih kasih. Nah, jika supaya Hendra tak pimpin pasukan tumpas perang tapal batas utara ini, posisi putra mahkota takkan jadi milikku. Di sana bengkok di Rajas bertahun-tahun. Oh, namun ayah hanya menyayang Pangeran Agung Utara. Gadis kecil ini berani tantang otoritas saya. Tenang, Dir yang mulia. Ada cara bereskan ini. Saya punya rencana untuk hancurkan Pangeran Utara secara total. Apa maksudmu? Sondi, apakah yang mulia masih ingat Bimo? Agen-agen saya menemukannya di tapal batas utara. Dia selamat dari perang. Meskipun terluka parah. Seorang wanita petani menyelamatkannya. Gavan dan saya telah menyuap wanita itu. Untuk apa ini semua berguna? Pengasing cacat ini. Begitu. Justru karena dia putra Hendra, dia cocok untuk tujuan kita. Kita akan memalsukan bukti kolaborasi pengkhianatannya dengan kaum barbar. Seperti surat untuk kepala barbar. Setelah serahkan pada yang mulia hukuman pengkhianatan mati. Dengan keyakinan ini, jiwa di kediaman Pangeran Utara dieksekusi. Jasa militer Hendra tidak tadi itu menyelamatkan keluarganya sekarang. Pada ini bagus sekali. Sungguh rencana yang licik. Hendra, ya. Hari-hari kejayaanmu. Hari-harimu sudah dihitung. Gitu. Tio, sayangku. Mari berselang. Luar biasa. Akhirnya engkau kembali. Kita bersaudara, tak perlu lagi terpisah. Ainan, Puriti sini kuas. Di semua wanita kalian berdua, kita khawatir. Setelah 5 tahun, keluarga kita akhirnya bisa duduk bersama. Ini semua berkat Nia. Kita keluarga. Tio kembali itu penting. Mulai sekarang, bisa dengar Tio melafal kitab suci setiap hari. Meski tak mengerti kata, lantunannya tetap menyenangkan. Gadis konyol. Tio akan di Kementerian Perang, jadi tak sempat melafal kitab suci. Tio ajari aku menunggang kuda. Alex bilang, kau penunggang terbaik bahkan lebih baik dari ayah. Baiklah. Jika engkau sudah tinggi, aku akan mengajarimu. Andai Bimo di sini juga. Siapa tahu dia di mana sekarang? Dan bagaimana keadaannya? Mama sayang, Bimo beruntung. Dia sedang baik-baik saja. Tenang saja. Dylan baru saja kirim kabar bahwa jejak Bimo ditemukan di tapal batas utara. Dia wedi kembali di segera. Mari bersabar. Benarkah ini? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menderita? Menurut Dylan, di tapal batas utara, dia lebih tenang. Meski alami luka, tak mengancam jiwa. Ayah, jika Bimo kembali,
Aku akan bagikan token akses kekaisaran milikku dengannya. Maka tak ada yang berani mengganggunya. Token tak bisa dibagi. Bimo kembali, aku akan ukirkan kelinci kayu lebih besar. Lalu hitam kita akan bermain layangan di luar tembok kota. Bagaimana? Ya, tentu saja. Tio harus ikut juga. Baiklah, nak. Oh, Bimo. Cepat pulang. Keluarga kita menunggumu. Tuan muda. Nona saya. Tuan muda kedua kembali. Di gerbang, ia bawa wanita muda yang diklaimnya kekasih. Itu Bimo. Dia sudah balik? Bimo kembali. Ayo kita sambut dia. Mama sayang. Bimo sudah pulang. Bimo anakku. Itu dia. Yang mulia, apakah Bimo kembali? Ayo kita lihat. Kediaman Pangeran Agung Utara. Bimo, ini aku. Apakah kau Bimo? Siapa wanita di sana? Bimo, putra kedua Pangeran Agung Utara. Kau adalah Nia, bintang keberuntungan kecil dari kediaman Pangeran Agung Utara. Anggu adalah Bimo. Bimo siapa? Cio, Mama Eka kembali. Nah ini Laila, dia menyelamatkan nyawaku di tapal batas utara. Ia kekasihku. Laila penyelamat. Hormat wausean kepada Yang Mulia, Tuan Muda, dan Nona. Bimo sayang. Senang kau pulang. Akhirnya pulang. Alex, kakimu sudah sembuh. Berkat berkah Nia, kaki saya pulih sepenuhnya. Tio, wanita tercinta itu artinya apa? Wanita tercinta berarti adalah orang yang paling disayangi Bimo. Orang yang paling ia sayangi. Mulai sekarang dia iparmu. Ya, Kak Ipar. Akankah mereka tinggal bersama seperti ayah dan mama? Anak kecil dewasa. Kau pasti lelah bepergian. Mari masuk. Ayo pergi. Kediaman Pangeran Agung Utara. Bimo, Alex, ikut saya ke ruang kerja. Risa, tolong atur akomodasi Nona Laila. Biarkan dia beristirahat. Nona Laila pasti lelah. Segera siapkan halaman barat paling nyaman untuk istirahat Anda. Putri, saya terus bepergian dan sangat lelah. Ingin istirahat dulu. Tentu saja. Chat ini. Bawa Laila ke halaman barat. Siapkan alas tidur baru. Siapkan camilan dan teh juga. Baik, Nyonya. Silakan, Nona. Mama, main layang-layang di halaman dulu. Alex ajarkan trik baru. Belum saya kuasai. Baik, jangan jauh-jauh. Ya, Mama. Ya, saya akan mengantarmu. Oke, ayo pergi. Bimo, Nona Laila menyelamatkanmu. Di tapal batas utara yang kacau, bagaimana wanita rapuh bisa selamatkan pria terluka? Ya, benar. Saat itu saya terkena beberapa anak panah. Luka parah, tak sadar. Dia menyelamatkan dan merawat. Tanpa dia, saya pasti sudah mati. Itu saya miliknya. Ini sudah saya putuskan. Kemunculannya terlalu kebetulan. Tepat saat Tio pulang, kaki saya sembuh dan pengaruh pangeran besar, dia kembali dengan Bimo. Menjadi wanita tercintanya. Di aula Wouta, cara dia pandangnya terlihat ketidaksabaran, tak seperti citra lembutnya. Kau percaya padanya, saya tak akan bicara lebih jauh. Tapi kini, putra mahkota inginkan otoritas militer tapal batas utara. Lagi pula saya temukan petunjuk mengenai kasus senjata curian. Dia mungkin akan bergerak. Dia tak berani. Kembalinya kau dan Alex. Ancaman sekaligus kesempatan bertindak. Ya. Mulai kini, bertindak hati-hati. Jangan terjebak perangkapnya. Dimengerti. Dimengerti. Putra mahkota memberi perintah, kau harus menaruh surat pengkhianatan ini di ruang kerja. Pastikan itu sempurna. Apa maksudmu? Kau tidak benar-benar menaruh perasaan. Pada si aneh bertopeng itu, Bye-bye dia. ingatlah betapa mengerikan luka di wajahnya. Ingat juga siapa yang memberimu hidup.
Mana mungkin kusukainya? Itu hanyalah manipulasi. Bagus. Tio, kadang yang boleh membahayakan rencana yang mulia. Jika tidak tahu akibatnya. Alex, kau melihat semua? Mau lakukan apa? Kau sudah melihatnya. Tak akan keluar hidup-hidup. Salahkan saja kemalanganmu sendiri. Muncul terus tepat di saat ini. Wanita jahat, apa yang mau kau lakukan? Orang tuaku tak akan biarkanmu lolos. Hehehe. Setelah kamu mati, aku akan bilang Nona Nia tidak sengaja tenggelam. Takkan ada yang curiga padaku. Di hidupmu nanti, ingatlah jauhi kediaman Pangeran Agung Utara. Tori, tolong aku. Tolong aku. Nia. Alex. Jika kau berani bicara soal kejadian tadi, akan kulempar kau ke dalam kolam untuk pakan ikan. Kamu tiba. Yang mulia Bimo Alex. Sudah larut. Kenapa ke sini? Nia, mengapa kamu gemetar? Ada yang melukaimu? Dia jahat. Dia ingin membunuh ayah ibu, melihat keluarga hancur. Aku harus mengungkapnya. Alex, sayang. Dia memang... Jangan salahkan Nia. Aku baru saja melihatnya berdiri sendirian di tepi kolam. Aku khawatir dia terpeleset dan jatuh. Jadi aku memberinya nasihat tegas, mengingatkannya untuk berhati-hati. Stilal Kaisar, membuatnya kaisar. Aneh, Nia tak pernah penakut. Kenapa kata-kata tajam membuatnya begitu takut? Wanita itu pasti berbuat sesuatu pada Nia. Nona Laila, Nia adalah harta keluarga kita. Jika ada yang berani menyakitinya, aku akan memastikan mereka menemui akhir yang mengerikan. Ayah Laila bukan orang seperti itu, dia menyelamatkanku. Teguran Sanai benar. Aku akan mengingatnya. Nia itu pintar dan manis, aku sangat mengaguminya. Pembohong, bohong. Kau tidak menyukaiku. Tadi kau mengancam membunuhku. Kau sama sekali tidak menyukaiku. Kamu baru saja mengancamku. Nia, bagaimana kamu bisa berbohong? Aku khawatir kau akan jatuh ke dalam kolam. Makanya ku ingatkan, bagaimana bisa kau memfitnahku? Aku tak bohong. Aku melihat kau berbicara dengan seorang pria berbaju hitam. Dia beri kamu surat, menyembunyikannya di ruang kerja. Kamu di sini menyakiti kami. Nia tak berdusta. Ini bukan kecelakaan. Wanita ini berniat buruk. Laila, apakah semua yang Nia katakan itu benar? Bimo, aku bersumpah, ini tak pernah terjadi. Nia pasti salah paham. Aku hanya bantu dia menjauh dari kolam. Mungkin aku terlalu tergesa dan menakutinya. Kupertaruhkan nyawa untuk selamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyakiti keluargamu? Di mata bagus yang seperti itu. Ayah, Alex, sepertinya kami telah salah paham. Bimo, aku tidak salah. Aku percaya perkataan Nia Bimo. Setelah bertahun-tahun di tapal batas utara, kamu tahu betapa kejamnya orang-orang. Jangan menutup matamu terhadap kebenaran. Tepat sekali, aku percaya Nia, dia tidak pernah berbohong. Aku tahu kalian tak percaya. Hari ini siapapun yang kukatakan tak bisa membersihkan namaku. Aku rela mati untuk membuktikan aku tidak bersalah. Aku hanya berharap bahwa saat Bimo memikirkanku, dia akan mengingat aku tulus peduli padamu. Oh, Laila. Laila. Ayah, Alex. Kenapa kau paksa wanita tak berdaya? Apalagi dia telah menyelamatkan nyawaku. Nona Laila, kau menyelamatkan Byron. Utang budi ini akan kami kenang, dan kami akan membalasnya nanti. Tapi jika kau sakiti Nia, atau punya niat jahat sedikit pun, bahkan perlindungan Byron pun tak akan cukup menyelamatkanmu. Bocah ini rusak rencanaku. Jika tak kulenyapkan sistem akan menjadi malapetaka. Sudah selesai. Ya, Anda biarkan dia pergi begitu saja? Nia berkata jujur, dia bukan bunga yang polos. Rencananya belum selesai. Dia tidak akan berhenti di sini. Dia akan bertindak lagi. Lalu kita akan menangkapnya basah.
Awasi halaman barat, laporkan setiap gerakannya. Mengerti. Nia, apa kamu yakin tentang apa yang kamu lihat hari ini? Ibu aku yakin tentang itu. Saat berbicara dengan pria berbaju hitam itu, dia menyembunyikan sebuah surat di lengan bajunya. Dia bilang dia akan menanamnya di ruang kerja ayah. Jangan takut, Ibu Nia dan Tori akan melindungimu. Ibu tidak takut. Dengan ayah dan ibu di sini tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Cepat tidur. Penampilan Laila terlalu mencurigakan. Dia terhubung dengan putra mahkota. Situasi ini akan jadi keruh. Penjagaan di sektor ruang kerja telah diperketat. Sepertinya mereka sudah mencurigaiku. Jika ini berlanjut, jika ini terus, menyembunyikan surat tak mungkin, apalagi mendekati ruang studi. Wanita jahat itu pasti punya niat buruk. Aku harus mengawasimu dari dekat. Akan kulihat rencanamu. Setelah bukti terkumpul, ayah akan mengusirmu. Oh, Nia kecil. Kenapa kau bersembunyi di sini sambil mengendap-endap? Oh, Bimo. Aku ada di sini sekarang. Nia, ada apa? Oh, Laila. Bimo, Nia, aku baru saja mencarimu berdua, kurasa Nia tidak cukup akrab denganku yang menyebabkan kesalahpahaman. Bagaimana kalau Bimo, kau ajak kami, kita bisa membeli kincir angin mainan dan lukisan gula. Setelah Nia lebih mengenalku, tidak akan ada lagi kesalahpahaman. Bagaimana menurutmu? Karena Laila perhatian, ayo belanja. Ya. Bimo, jangan pergi. Dia orang jahat. Nia, jangan kasar. Laila selamatkan hidupku. Dia tak berniat jahat pada kita. Ku belikan lukisan gula. Berbaiklah. Bimo itu pengertian. Nia, bagaimana jika ku belikan manisan buah beri? Penyihir itu ingin memancing Bimo keluar. Pasti ada siasat tersembunyi. Aku harus mengawasinya dengan ketat. Jangan biarkan dia berhasil. Bimo, pavilion brokat ini terlihat bagus. Mari kita lihat. Kita akan membeli kain baru untuk membuatkan baju bagi Nia. Anggap saja ini hadiah permintaan maaf. Mega Fire Nia sudah aku dapat maaf. Iya. Tuan muda kedua. Yang mulia. Mayor Ritual Karandaya mengirim ini segera. Nia dapat kabar soal gudang senjata tersembunyi. Mungkin ada masalah. Laila, Nia tak bisa temani belanja. Aku harus segera pulang. Bimo, aku akan ikut dengan... Bimo, jangan khawatir. Aku akan jaga Nia. Ada tidak kabar kalian. Pergi saja. Kami menyusul nanti. Baiklah. Bimo, tunggu. Nona Nia, kenapa buru-buru? Tio sudah berangkat. Ini waktu yang pas bagiku untuk bermain denganmu. Apa rencanamu, wanita jahat? Dasar snack nakal kecil. Kau harus mengungkap rahasiaku, ya kan? Gua ini terletak sangat jauh di dalam area kuburan massal. Pinggiran utara. Jangankan burung, tak akan bisa terbang ke sini. Dan kau akan membeku atau kelaparan sampai mati di sini. Tiada yang menendamkanmu. Ayah, ibu, dan kakak-kakakku pasti akan datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Tenang saja, ketika orang tuamu dan kakak-kakakmu menyadari kau hilang, mereka akan panik dan bergegas. Aku akan tak sengaja menjatuhkan surat di ruang belajar. Putra mahkota akan mengirimkan pengawalnya untuk menggerebek kediaman Pangeran Agung Utara. Tindakan pengkhianatan ini akan menjamin pemusnahan seluruh klanmu. Ayah dan ibumu tercinta bersama dengan kakak-kakakmu yang berharga akan segera menyusulmu di alam baka. Kau sedang berbohong. Setelah kututup pintu batu ini, kau akan dibiarkan di sini sampai mati, dasar bocah brengsek. Tidak mungkin. Tidak akan.
Dasar wanita jahat. Orang tuaku akan baik-baik saja. Begitu aku keluar, ayah pasti akan mengurungmu dan menghentikanmu menyakiti siapapun. Ayah, berdasarkan informasi dari pengintai Chandra telah bertindak mencurigakan. Dia sering mengunjungi kuburan massal di pinggiran utara. Chandra sering ke distrik lampu merah. Kuburan massal utara terpencil. Apa yang dia lakukan? Kecuali itu, perlengkapan militer tersembunyi di sana. Sangat mungkin. Putra mahkota tutupi kasus senjata curian. Kirim Chandra yang bodoh sebagai pengintai. Tidak menimbulkan curiga. Siapkan kuda menuju pinggiran utara. Maaf gak ada info tentang senjata itu. Surat itu klaim petunjuk. Bimo, kami tak mengirimimu surat. Bagaimana engkau tahu? Pelayan mengantarnya tadi. Ayah suruh kirim ini. Gawat, ini jebakan. Yang mulia, Alex, kemari. Bimo, apakah kau melihat Nia? Aku suasana mencari di seluruh negeri kalian, tapi dia tidak ada dimanapun. Jauh sang cari ibu. So aku duluan kembali ke dapat surat. Neo ingin membeli lebih banyak seni lukis gula dan nanti bayar Bismillah. Dia menunda pulang karena bermain. Apa maksudmu? Apa sendirian dengan Laila? Ia menyelamatkan hidupku. Takkan ia sakitinya. Beberapa hari lalu, Nia mengungkap pertemuan rahasianya dengan pria berbaju hitam. Ia klaim surat di ruang belajar. Kini ingin belanja bersamanya. Jelas Tuk menyingkirkanmu demi incar Nia. Mustahil, tidak mungkin. Ia menyelamatkan hidupku. Takkan ia sakiti anak lugu. Oh, ibu. Ya, baik. Nia masih sangat muda. Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Alex ambil semua penjaga dari kediaman. Cari menyeluruh. Temukan Nia. Kirim utusan ke Kementerian Perang untuk memberitahu Tio. Dan memintanya mengerahkan semua pengawal kekaisaran untuk memblokade setiap rute di tapal batas utara. Dimengerti. Jika Laila sampai berani menyakiti Nia, aku akan meratakan pinggiran utara. Putra mahkota dan keluarga Farel akan membayar darah. Aku ikut. Aku ibu Nia. Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Aku mau membahayakannya. Aku harus membahayakannya. Ayah, biarkan aku pergi. Aku akan ke pinggiran utara bersamamu. Mari kita pergi. Cepat, ayo. Di sini sangat gelap, Tori, berikan aku senter. Oh, apaan ini semua? Wow, begitu banyak pedang dan tombak. Ayah menyebutkan kasus hilangnya senjata. Mungkinkah ini barang yang disembunyikan oleh putra mahkota? Aku harus segera pulang, memberitahu ayah tentang ini. Tori, aku sungguh ingin segera pulang. Tapi bagaimana cara membuka pintu batu ini? Sepertinya... Ya, dapat. Ledakkan saja pintunya. Nona. Nia ditemukan? Kami mengikut jejak Laila dan jejak Nia. Kami melacak mereka sampai ke tempat ini. Jejaknya menghilang di celah gunung. Ada tanda-tanda perkelahian di tanah? Jelas sekali seseorang sengaja menghapusnya. Daerah ini jarang dikunjungi. Nia masih anak-anak. Dia pasti sangat ketakutan sekali. Dia tak pernah jauh dari kita. Ini salahku. Laila tak seharusnya bawa Nia sendiri. Jika Nia kenapa-kenapa... Aku, Bimo, cukup bicara. Setiap saat kita ragu menempatkan Nia dalam bahaya lebih besar. Perluas pencarian segera. Dimangkert. Ayah, ibu, lihat. Yuk, syukurlah. Kami menemukan gua. Jejak kaki masuk. Di dekat pintu masuk, aku menemukan setengah potong kue manis bunga osmanthus. Kue osmanthus? Itu yang aku sendiri berikan padanya pagi ini. Cepat, ayo kita periksa ke sana. Dekat periksa. Meledakkan pintu ini akan menarik perhatian orang. Dengan ini, aku bisa mengungkap konspirasi Laila. Lalu aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu. Ayah, ibu! Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Aku terjebak di sini.
Nia. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Nia masih muda. Dia takut gelap. Dia pasti menunggu kita. Nia, ibu di sini. Jawab ibu Nia. Cari dia segera. Meski hanya kainnya, aku akan membawanya pulang. Ayah, ibu, aku di sini. Nia, Nia. Ayah, ibu, kakak-kakak. Aku menemukan sesuatu yang penting di dalam gua. Nia, kau hampir membuatku mati ketakutan. Nia, apa kau terluka? Katakan padaku. Apa kau terkena lemparan batu? Aku periksa. Apa kau terluka? Oh Nia, tanganmu baik. Nia, apa kau terluka? Apa kau takut? Nia, bicaralah. Kita temui tabib. Oh ayah. Oh mama. Kakakku. Aku merasa baik-baik saja. Di gua itu, kutemukan senjata putra mahkota. Ada banyak sekali pedang dan tombak. Perbekalan. Seperti yang kita duga. Oh Nia, apa Laila membawamu ke gua? Apalagi katanya. Ayahmu yang berharga, ibumu yang baik hati, dan semua kakakmu tersayang. Akan segera ikut ke alam baka. Itu adalah wanita jahat itu. Dia juga bilang, jika aku menghilang, orang tuaku akan panik dan mencariku kemana-mana. Lalu dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menaruh surat pengkhianatan di ruang kerja ayah. Putra mahkota akan menggerebek rumah kita. Dia sungguh. Sejak awal dia adalah pion putra mahkota. Misinya raih kepercayaan Bimo dan menyusup. Lalu dia menaruh surat pengkhianatan, jebak keluarga. Oh, Taimo. Laila wanita jahat. Jangan percayainya lagi. Sumeng Mert. Aku mempercayaimu. Kebodohanku yang hampir membahayakan semua orang. Tio, pimpin pengawal amankan pintu. Inventarisir senjata militer. Lapor pada Yang Mulia. Tidak mana ngerti. Ayah. Ayo pergi. Nia kecil, kita benar-benar anak paling berani di seluruh ibu kota. Ledakan gua mudah bagimu. Kau lebih berani dari ayahmu. Mama, apakah aku ini sangat berani? Tentu saja, putriku paling berani. Sebentar lagi, semua orang di ibu kota akan tahu bahwa Nona Nia tidak hanya luar biasa berani, tapi juga mampu melindungi seluruh keluarga. Ayo, kembali ke kediaman. Jebakan Laila dan Pangeran harus berakhir. Surat Rahasham setelah ditempatkan di ruang kerja. Tak lama, putra mahkota tiba dengan pengawal kekaisaran untuk menyerbu kediaman Pangeran Agung Utara. Pada saat itu, bocah brengsek yang merusak rencanaku itu akan terjebak di dalam gua. Dan mungkin akan sangat ketakutan sampai mati. Oh, Bimo. Kau sudah kembali. Ini Slag. Aku ajak Nia belanja. Lengah sedikit, dia menghilang. Sudah ku cari, tak kutemukan. Kau sedang apa? Aku bawa adalah Laila, penyelamatmu. Kau pensemat bersekongkol dengan putra mahkota, surat rahasia, menyembunyikan surat rahasia, dan berencana membunuh keluargaku. Tidak mungkin. Pasti salah paham. Jahat. Siapa kembali? Kau, kenapa masih hidup? Pintu gua itu tertutup rapat sepenuhnya. Dari mana kau kabar? Karena aku mendapat bantuan Tori. Konspirasimu kubongkar. Kutemukan senjata putra mahkota. Oh, Laila. Manfaatkan kepercayaan Bimo menyusup. Niat busuk dan metode tercela. Hari ini kau bayar. Bimo, bukan mais gitu. Percayalah padaku. Si ingat ikan masa-masa kita di tapal batas utara. Saat kau terkena panah dan pingsan, ku selamatkan.
Kau berjanji melindungi seumur hidup setelah kita kembali ke ibu kota. Aku tak tahu kau sesam itu. Ku berutang padamu karena menyelamatkanku di tapal batas utara. Tak kusangka kau akan memakainya untuk menyakiti keluargaku. Utang seperti itu terlalu berat untuk kami tanggung. Aku kejam, begitu. Bimo, ini aku. Coba lihatlah dirimu sendiri. Jika lepas topeng itu? Siapa yang peduli padamu? Looks dia wajahmu itu. Kan menakuti siapapun. Apa ingin kau besar percaya bahwa aku mencintai wajah mengerikan itu? Dasar jahat. Jangan menghina Bimo. Bekas lukanya tidak jelek. Itu ada karena dia melindungi rakyat tapal batas utara. Itu adalah medali kehormatan seorang pahlawan. Dia jauh lebih mulia dari dirimu yang kejam. Dasar bocah. Jangan polos. Bagaimana tak takut wajah ini? Saat melihatnya. Aku tidak takut. Hanya penjahat takut medali pahlawan. Bimo, aku tidak takut dengan bekas lukamu. Aku tak takut luka ayah di medan perang. Itu semua tanda pahlawan. Mereka keren. Nia benar. Bukan luka. Ini memang medali. Nia itu benar. Ini bukan bekas luka, ini adalah medali. Bimo, kau berani untuk melindungi rakyat di tapal batas utara dan bertarung sendiri melawan barbar. Luka ini bukti keberanianmu membawa kehormatan bagi kediaman Pangeran Agung Utara. Tak perlu malu. Hai para pengawal, bawa dia ke penjara. Tunggu Tita yang mulia. Bimo, jika kau takut tatapan yang tak diinginkan, aku bisa minta bantuan Tori. Dia bisa membuat salep ampuh yang mungkin bisa menyembuhkan lukamu. Tidak perlu, Nia. Aku takkan pakai topeng. Itu medali pahlawan. Harus dilihat oleh semua orang. Kau sungguh luar biasa. Simpan saja. Kau tak butuh itu lagi. Ada kau nih, Hendra? Tak menemukan gudang senjata kita. Dia membawa bukti kepada ayah? Ya, putra mahkota. Shimbert Hans, Hendra serahkan daftar senjata temuan di Gunung Utara, lalu masuk istana bersama Tio. Kita sudah tamat. Sudah berakhir. Ayah sudah meragukan kemampuanku dan lebih menyukai Hendra. Senjata-senjata itu terungkap. Dia akan ambil kesempatan melengsarkanku. Yang mulia, tak pada di jalan-jalan mundur. Kita sudah di ujung. Aku yusim satu jiran iktersta. Jalan yang mana? Sebuah hal kudeta istana. Kudeta istana. Betul. Komandan markas besar ibu kota sangat setia pada yang mulia. Hendra masuk istana sekarang. Pertahanan kediamannya lemah. Ini kesempatan emas seumur hidup. Jika kita serang sekarang, masuki istana dengan pasukan, kuasai yang mulia, lalu jebak Hendra atas pemberontakan. Oh, terlalu selesai siapa din kerajaan itu yang berani menentang kita? Ayah memang benar. Justru yang boleh Iriu takta, bukti Hendra tak berarti, dan dia dicap pengkhianat. Bagus. Kita lakukan seperti kau keluarkan dari kitaku. Markas besar ibu kota harus bergerak cepat. Chandra, bawa orang-orangmu segera mengepung kediaman Pangeran Agung Utara. Frel akan menemaniku bersama istriku. Hari ini entah aku akan naik takhta, atau bahkan kita akan kita sebuah kezakuan biasa. Kami patuh pada perintahmu. Ibu sayang, bagaimana kabar Nia sekarang? Demamnya sudah turun. Ini salahku. Nia meski mampu hanya anak 4 tahun. Laila menakutinya. Lalu takut di gua. Bagaimana dia menanggung itu?
Ibu janganlah terlalu khawatir. Nia pasti akan baik-baik saja. Liontin Gio ini yang mulia berikan kepada Liliana sebagai hadiah sebulan. Mungkinkah Nia adalah... Mama, aku di sini. Alex, di mana ayah dan kakak-kakakku yang lain? Tio dan ayah pergi menemui yang mulia. Bimo merasakan ada yang tidak beres di istana. Jadi dia pergi untuk mengerahkan pasukan. Mereka sering seni. Nia, Liontin Giok ini. Atas dekret kekaisaran, kami menggerebek kediaman Pangeran Agung Utara. Dia telah berkhianat. Tangkap semua pengkhianat. Alex, pengkhianatan dan kolaborasi ayahmu terbukti tak terbantahkan. Menyerahlah demi kebaikanmu. Jangan mempersulitku. Chandra, atas wewenang siapa? Tunjukkan dekret resmi yang mulia. Jika tidak, kau memalsukan dekret dan memberontak. Berani sekali. Dekret kekaisaran. Surat rahasia Hendra dan Barbar ada di sini. Putra mahkota masuk istana dengan pasukan. Lapor raja. Kediaman Pangeran Agung Utara akan digerebek hari ini. Kau bohong. Itu tidak mungkin. Ayah takkan khianati bangsa. Dia adalah pahlawan besar. Surat itu dipalsukan oleh penyihir Laila itu. Kami sudah berhasil menangkapnya. Apa yang kau tahu, anak nakal? Tangkap mereka. Bunuh siapa saja yang melawan. Siapa berani menyentuh ibu Ade? Ayah pimpin militer. Tio bertugas di Kementerian Perang. Bimo bawa pasukan. Berani-beraninya menggerebek kediaman Pangeran Agung Utara? Tanya 100.000 tentara-tentara di tapal batas utara. Alex, biarkan aku memperjelas ini. Malas ini, pasukan Putra Mahkota akan mengepung seluruh istana. Saat fajar, seluruh ibu Korea akan tahu. Putra Mahkota naik takhta sah. Ayahmu yang berharga dan Tio bersekongkol berontak telah dieksekusi Putra Mahkota. Kau berani, kudeta? Raja baik Anda Putra Mahkota. Beraninya dia melakukan pengkhianatan yang tak termaafkan. Jadi, dikenap Timon, takhta adalah milik mereka yang cakap. Pangeran Utara lama kuasai militer. Putra Mahkota ingin dia lenyap. He was met Haryakid Coast Asgar. Kita lenyapkan mereka semua. Alex, lindungi Nia yang kabur. Temukan Bimo di luar. Minta lindungi Raja. Cepat! Tak perlu. Aku harus melindungi ayah dan Tio. Aku punya Tori. Ada senjata. Bisa lawan. Nia, ini bukan saatnya keras kepala. Cepat pergi. Dekat ada yang keluar hidup-hidup. Tangkap mereka. Bunuh para penentang di tempat. Tori berikan senjatanya sekarang. Orang jahat, satu langkah lagi. Aku tembak. Sih, apakah kau sungguh menganggap itu sebagai ancaman yang menakutkan? Spawn itu metiyu. Dengar baik. Tower Emerings, hari ini aku bunuh kau dulu, lalu ibu dan saudara-saudaramu kubantai. Nia, sayang. Nia, datang. Cepat tangkap dia. Nia, ini udah berakhir, semuanya baik. Kendra, langgar. Yang masuk kediaman bersenjata, coba bunuh nyonya, bersekongkol dengan Putra Mahkota gulingkan takhta. Kejahatan ini cukup musnahkan klanmu. Aku melayani Putra Mahkota. Kau tidak bisa membunuhku. Saat Yang Mulia naik takhta, dia akan memusnahkan seluruh klanmu. Putra Mahkota sebentar lagi tak bisa lindungi diri. Bimo, ibu, kita segera masuk istana. Oh ya, Anda Tio di sana? Ya, baiklah. Aku ikut. Aku bawa senjata. Aku tak takut. Baik, mari pergi bersama. Tapi senjata api ini merusak. Ikuti perintah Alex ya. Oke, Vector? Lemparkan Chandra ke penjara. Sisanya ikuti aku untuk melindungi Yang Mulia. Baik, siap sedia.
Kau benar-benar berdelusi. Ini sungguh lezat sekali. Hendra, cepat ke sini. Menyerahlah segera saat ini. Jika kau menyerahkan wewenang militermu dan mengakui pengkhianatanmu, mungkin saat itu aku akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Tidak akan. Aku melindungi kerajaan angkasa, bukan pemberontak pengkhianat sepertimu. Dasar bodoh keras kepala. Segera tangkap semua dari mereka. Sungguh menyakitkan. Kali berhati, cukup sudah. Lihat ini baik-baik, Hendra. Putra sulungmu yang membanggakan sekarang adalah tawananku. Segera jatuhkan senjatamu. Menyerahlah sekarang juga. Serahkan wewenang militer. Ya, dan aku disebut kejarin pengkhianatan yang telah kau lakukan. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Ayahku, lupakan aku bunuh pengkhianat ini. Arvin, dengarkan aku baik-baik. Jika engkau menyakitinya, aku akan melawanmu sampai akhir. Oh, benarkah itu? Cepat saja jika berani. Apa yang lebih penting? Wewenang militer dari tapal batas utara atau nyawa putramu? Ayahku, jangan percaya. Kematianku tak penting, tapi militer jangan sampai jatuh ke pengkhianat ini. Baik apa, setuju. Maka aku akan membunuhmu. Tidak mungkin. Nia, cepat tembak. Ayah, Tio, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Yang mesti mui, ulis si yang setirin bayin muli. Tangkap mereka. Tio. Baik, Seth. Let's pass like that said. Ayah, engkau baik-baik saja? Ayah baik. Nia adalah bintang keberuntungan kecil. Kau selalu muncul tepat pada waktunya saat ayah paling membutuhkanmu. Hendra, kau pikir kau sudah menang, bukan? Kau tak mau tahu bagaimana putri sebulanmu, Liliana, meninggal. Apa kau bilang? Ya, nah itu adalah aku. Aku memanfaatkan kekacauan di kediaman untuk menculiknya dari kain bedungnya. Lalu ku tinggalkan dia di hutan gema. Katanya serigala di sana suka tulang empuk. Tebak ke apa? Saat dia meninggal, apa dia menangis pilu? Hahaha. Lilianaku. Ibu, Mama, bangun. Farrell. Hahaha. Kau memang pantas untuk mati. Bagaimana dia? Yang mulia, kondisi nyonya. Penyebabnya melankoli mendalam, insiden nona muda menanamkan penderitaan. Ucapan Farrell membangkitkannya lagi. Rasa sakit terpendam mencekik organ vital. Tak ada herbal dapat menyembuhkan. Luka batin membutuhkan penyembuhan batin. Aku benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Alex, kapan ibu akan bangun? Apa dia tidak mencintai Nia lagi? Mana mungkin ibu tak mencintaimu? Dia hanya sangat merindukan Liliana. Kalau begitu, aku akan minta Tori memunculkan Liliana. Ibu pasti tersenyum jika melihatnya. Jika Tori bisa memanggil senjata dan obat, dia juga pasti bisa memanggil Liliana. Nia? Liliana sudah tiada di dunia ini. Sekuat apapun Tori, ia tak bisa mengembalikan orang yang telah pergi. Tori sangat menakjubkan. Tori bisa memunculkan ayah, ibu, dan saudara-saudara. Ini sangatlah kuat. Tori adalah yang terbaik. Ibu sedang sakit. Mohon munculkan Liliana untuk ibu. Hanya satu kali saja. Biarkan ibu pulih ya. Ya, mungkin kita harus membawa ibu ke hutan gema sekali. Biarkan ibu memberikan penghormatan langsung pada Liliana.
Ibu, kau sudah bangun sekarang? Nia meminta Tori untuk memunculkan Liliana, lihat. Nia. Dari mana liontin giok ini kau dapat? Liontin giok ini adalah Tori. Ini mendengarkan perintahku. Ini bisa memunculkan banyak hal. Liontin giok dianugerahkan oleh Baginda Kaisar pada Liliana saat perayaan 1 bulannya. Lihat, nama Liliana terukir di baliknya. Nia, katakan yang benar pada ibu. Apakah engkau benar-benar putri kami, Liliana? Bekas semengasan sesami daswan kamboliane. Hutan Gema kala itu berbahaya, hewan buas berkeliaran. Jika Nia Liliana, bagaimana bayi 1 bulan bisa selamat dari bahaya seperti itu? Nia tidak dasya. Tori, jelaskan. Nia. Ayah, itu adalah ayah. Nia, ini ayahmu? Ya, itu benar. Nia, pada saat kau menonton video ini, Tori pasti menuntunmu ke orang tuamu. 4 tahun lalu, kutemukan kau di hutan bermedan magnet kacau saat masih sebulan. Pakaian gendonganmu dan liontin giok ini jelas-jelas luar biasa. Ayah menebak kau pasti berasal dari dunia lain. Jadi aku menanamkan sistem karya hidupku ke dalam liontin ini. Ini bisa menjagamu, mendeteksi garis keturunanmu, dan menuntunmu lari ke timur. Semoga sistem ini akan membimbingmu kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Aku tahu engkau takut. Jangan cemas. Orang tua kandungmu akan sangat mencintaimu, sama seperti ayah. Jadi Nia memang Liliana. Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan Nia. Hiduplah dengan baik, Nia kecilku. Benar sekali. Kau adalah putri kami, Liliana. Dan juga merupakan karunia surga bagi kami. Tak peduli asalmu. Kau selalu putriku. Sejak kau menyelamatkanku di kuil yang hancur itu, kau adalah anak dari kediaman Pangeran Agung Utara. Mulai sekarang. Kau, Nia dan Liliana, kau adik kami seutuhnya. Baginda Kaisar tiba. Semoga Kaisar hidup abad. Semoga kekuasaannya yang berlangsung lama. Bangunlah rakyatku yang setia. Terima kasih, Yang Mulia. Tolong umumkan. Atas titah langit, Kaisar mendekretkan bahwa Nona Nia yang diberkahi dengan kecerdasan tajam dan kesetiaan yang luhur telah 2 kali menyelamatkan kami dari bahaya dengan jasa yang luar biasa. Sungguh merupakan berkah dari surga. Dia kini telah resmi menjadi putri Nia. Demikian titahnya. Ayah, putri lebih hebat dari Nona. Makan puding almond dapur kekaisaran tiap hari? Tentu saja. Terlebih lagi kau terhebat di ibu kota. Dari menteri, jenderal, hingga pedagang, pekerja, tak ada yang meremehkanmu. Wah, ayah hebat sekali. Bintang keberuntungan kami kini resmi diakui putri. Mulai sekarang, Yang Mulia tolong jaga kami. Saudara, tenang. Ikuti Nia untuk makanan enak. Kita melangkah gagah di ibu kota tanpa hambatan.